pilar pertama itu adalah SDM dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, ketika sebuah organisasi diharapkan maju, maka SDM-nya harus qualified. SDM-nya harus mempunyai kualitas yang benar-benar siap untuk menggerakkan organisasi tersebut. Baik skalanya skala mikro kita, ya. Kita ini pemimpinan Martemania, ya. Ya, dari kepala sampai tangan sampai kaki itu adalah leadership kepemimpinan. Maka kitalah yang harus menjadi SDM terbaik untuk tubuh kita. Gitu. Untuk keluarga pun sama, di masyarakat sama, kemudian juga di organisasi pun sama. Semuanya harus memiliki SDM yang berkualitas kalau diharapkan maju. Nah, itu yang pertama. Pilarnya adalah SDM-nya. Gitu, Martemania. Maka Rasulullah banyak memberikan pendidikan kepada para sahabat. Di mana pendidikannya tidak mewah-mewah. Rasul hanya mendidik para sahabat di masjid, Martemania. Mendidik apanya? SDM. Apa yang Rasul didik? Kalau disimpulkan 3. Pertama, mendidik tauhid atau akidah SDM-nya. Mendidik tentang rububiyah, tentang uluhiyah, asma wa sifat, yang nanti dari hal ini muncul yang namanya sikap hidup. Dibagi 2, pertama syariah atau ibadah, kedua adalah attitude atau akhlak. Maka pendidikan SDM kepemimpinan itu adalah 3 pilar ini yang subnya gitu. Pertama adalah pendidikan tauhid. Pemimpin, staf, taskil harus punya tauhid yang kuat. Kenapa? Karena tauhid itu akan mengontrol sikap. Tauhid akan mengendalikan sikap agar tidak salah menerapkan kebijakan, agar tidak salah dalam mengimplementasikan aturan. Kenapa hari ini banyak pelanggaran? Kenapa banyak pejabat yang korup? Kenapa banyak wewenang yang disalahgunakan? Kenapa banyak riswah dan seterusnya? Banyak pelanggaran, kemaksiatan kepemimpinan. Kenapa? Karena nilai tauhidnya nggak kuat menancap, makanya. Satu saja misalnya yang Rasulullah sampaikan, ya, ini tauhid tingkat tinggi, ya. Sebagai juga salah satu pilar dari agama, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Gamblangnya adalah ihsan itu merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah ada di hadapan kita, merasa kita dikawal oleh malaikat raqib atid, dan merasa itu hadir. Ketika seorang karyawan kerja, langsung dicek, dilihat oleh bosnya, dikawal oleh pemimpinnya, apa yang terjadi? Si karyawan akan sangat serius bekerja. Yang biasanya tenang, santai, rileks, ada bos, apa yang terjadi? Si karyawan kemudian fokus dan serius karena dihadapi langsung oleh bos. Nah, ihsan itu adalah kondisi kita merasakan Allah itu ada di hadapan kita, malaikat ada samping kiri kanan kita, raqib atid, mencatat apa yang kita lakukan. Seandainya pemimpin, pejabat, taskil mempunyai sikap ihsan, maka tidak akan ada tuh namanya pelanggaran wewenang, tidak akan ada nama korupsi dan seterusnya. Karena merasa sangat dekat Allah dengan kita. Allah melihat kita. Jadi ini sangat fundamental. Maka seharusnya menurut saya gitu ya, ketika ada pilkada daerah ataupun wilayah, kemudian ada pilpres, tauhid itu harus menjadi acuan, makanya ya. Baik tauhid yang perspektif Islam, atau misalnya kalau ada anggota dewan di luar agama Islam, tanya dulu tauhid, tanda kutip ya, keyakinan beragamanya. Nah,
Karena ini adalah pangkal musibah. Gitu. Kalau orang sudah hilang tauhidnya, pangkal musibah. Dari tauhid, Rasul mendidik apa? Mendidik syariah. Bagaimana pemimpin, pejabat, tashkil, staf itu mempunyai perilaku ibadah yang terjaga. Alih-alih kita ingin baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang Allah larang, apa yang Allah peringatkan, itu kita malah terjerumus. Masih ingat pertanyaannya dulu saya telah menyampaikan bahwa di antara baiknya sikap Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis pada hafal tuh kita. Pada hafal taskil kita, pada hafal orang-orang yang punya ilmu di kita. Apa ujiannya? Ujiannya adalah hafalnya kita pada hadis ini, ujiannya ya praktek. Artinya, kalau kita tahu bahwa sikap terbaik Islam orang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka implementasinya apa yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Itu bentuk dari sikap ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya meninggalkan yang Allah larang, kan yang Allah larang teh bukan hanya haram. Ya, makanya benar enggak? Benar kan? Yang Allah larang itu bukan hanya haram. Sesuatu yang makruh itu Allah larang. Jadi kalau saya bagi, bukan saya sih, para ulama usul fikih gitu ya. Larangan Allah itu ada dua macam. Pertama, larangan yang jaziman, yang sangat tegas, yang mau tidak mau harus ditinggalkan. Efeknya apa? Kalau larangan tersebut dilaksanakan, dosa, maksiat namanya. Allah siksa di akhirat nanti kalau tidak ditobati. Namanya taklifinya adalah haram. Yang kedua, larangan Allah yang sifatnya tidak tegas, tidak keras. Larangan opsional. Harus ditinggalkan, tapi tidak apa-apa kalau dilakukan. Hukum taklifinya apa? Makruh. Jadi, kata para ulama usul fikih, makruh itu adalah larangan Allah. Walaupun sifatnya opsional, tapi tetap itu adalah larangan Allah. Sikap terbaik orang mukmin apa? Meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah makna takwa para ulama. Maknanya kan takwa itu adalah ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yu'fimu. Takwa adalah menjadikan diri kita senantiasa ada dalam proteksi dari hal-hal yang berakibat dosa. Bimtisali awamirillah, dengan menjalankan perintah Allah, wajtinabi lil ma'asi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu maknanya. Maka kata para ulama, di antara bentuk takwa itu adalah menghindari hal-hal yang Allah benci, hal-hal yang Allah larang, termasuk adalah di sana ada makruh. Ini maknanya membangun tauhid, nanti membangun sikap ibadah yang baik, yang benar, yang terjaga, yang tidak melalaikan ibadah. Tidak menyepelekan keburukan. Kecil tinggalkan. Itu prinsip dari buah tauhid. Ibadah atau amal itu walaupun kecil, kereueuh, biasakan. Itu dari hasil dari tauhid yang kuat, membentuk ibadah, sikap ibadah yang baik dan benar. Yang ketiga adalah Rasul mendidik para pemimpin, para pejabat, staf dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, attitude maknanya. Ini nih yang paling sangat fundamental. Ini ujung tombak dakwah itu di attitude maknanya, akhlak, di adab. Sehebat apapun seseorang mempunyai kemampuan,
apakah di keilmuan, ataukah di life skillnya, kalau akhlaknya, kalau adatnya tidak baik, namanya hilang muruahnya. Begitu kan? Para ulama menyampaikan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Bahkan sebagian ulama menyampaikan nahnu nata'allamul adab 30 sana. Kami mempelajari adab itu sebanyak 30 tahun. Wa nata'allamul ilma 20. Dan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun. Bayangkan kan kalau kita kalkulasikan banyak mana durasi para ulama belajar adab dengan belajar ilmu. Nah, dari pernyataan tersebut banyak adab, artinya adab sangat fundamental. Hari ini penyakit mungkinnya, penyakit imamah itu adalah bab adab. Pemimpin harus punya adab, tashkil staf harus punya adab yang bagus, yang baik, yang benar. Bagaimana adab kepada bawahan, kepada staf kita, adab kepada sesama, adab kepada sepuh. Itu harus kita miliki adab yang baik, yang benar, yang mulia. Karena adab itu adalah gambaran diri kita. Adab itu adalah gambaran hati kita. Jika teko, maknanya teko, kalau isinya susu, yang keluar adalah susu. Teko, kalau isinya nila, ya nila yang keluar. Teko, kalau isinya lahang, lahang yang keluar. Teko, kalau isinya tinta hitam, hitam yang keluar. Teko, kalau isinya air selokan yang kotor, yang bau, saat dituangkan ya itu yang keluar. Maka adab, akhlak itu adalah gambaran hati. Ya, gak mungkin orang yang hatinya baik, orang yang hatinya sehat, yang salim, qalbun sehat, gak mungkin adabnya juga buruk, gak mungkin. Pasti adabnya akan baik. Karena adab itu gambaran hati seseorang. Maka adab sangat dititipkan oleh para ulama agar dijaga dengan sebaik-baiknya.